Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa lagi kita kuliah kita pada hari ini, pada kuliah konsep teknologi dengan tema social impact ya. Jadi syukur alhamdulillah kita berjumpa pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelumnya kita mulai ya. Kita lihat bahan kita hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Apa yang kalian lihat di layar kalian hari ini? Ya, gambar apa itu? Nampak semuanya? Nah, ini yang dinyatakan sebagai satu penyakit ya. Kalau kalian belum tahu nama penyakitnya, ini adalah namanya penyakit Fubing. Ya, Fubing itu adalah tidak peduli pada lingkungannya karena apa? Karena sibuk dengan handphone. Ya, pada saat makan lihat handphone. Pada saat main sibuk dengan handphone. Jumpa dengan kawan-kawan juga dengan handphone. Bertemu dengan keluarga sibuk dengan handphone. Ya, jadi ini dikatakan sebagai penyakit fobik. Ya, ini adalah salah satu dampak negatif dari apa? Dari handphone. Dan ini saya yakin kalian sudah banyak lihat dan barangkali kalian sendiri juga seperti ini. Ya, jadi eh, perlu diketahui bahwa ini adalah satu penyakit. Dan ini penyakit ini bisa disembuhkan. Kalau kalian tahu bahwa kalian terkena penyakit. Namanya penyakit apa? Fubing. Oke. Ini pembukaannya dari masalah apa? Dampak negatif dari teknologi. Oke, berikutnya kalian lihat ini gambar apa? Dampak ya. Ini adalah gambar dinamit atau bahan peledak. Ini bahan yang sangat berbahaya ya. Ini bisa menyebabkan kehancuran ya, hancurnya gedung ya, hancurnya kendaraan, terbunuhnya manusia dan sebagainya. Ini dinamit ini dulu tujuannya bagus, yaitu untuk digunakan pada waktu memecahkan gunung untuk pertambangan. Dan ini juga masih digunakan di pertambangan-pertambangan untuk memecahkan batu-batu, itu digunakan dinamit yang terkenal dengan kekuatannya untuk meledakkan batu yang keras ya. Dan ini awal mulanya adalah untuk pertambangan untuk industri. Tapi kenyataannya digunakan untuk apa? Untuk peperangan ya. Dan ini berdampak kepada eh, kesejahteraan manusia. Banyak yang mati gara-gara menggunakan dinamit. Ini juga dikatakan sebagai dampak negatif dari satu teknologi peledak yang mestinya digunakan untuk kesejahteraan manusia. Siapa kira-kira yang menemukan ini? Ada yang tahu? Siapa? Oke, ada yang tahu? Ah, inilah ya. Jadi yang menemukan dinamit itu adalah Alfred Nobel. Jadi Alfred Nobel ini yang menemukan dinamit dan dia berapa namanya memikirkan bahwa dinamit ini digunakan untuk hal-hal yang penting, hal yang berguna buat manusia. Tetapi ternyata dinamit digunakan untuk peperangan dan membunuh manusia. Jadi Mr. Alfred Nobel ini menyesal dan dia menghibahkan sebagian besar hartanya untuk eh, penelitian-penelitian yang berguna untuk manusia itu dihargai dengan namanya hadiah Nobel. Jadi kalau kalian dengar hadiah Nobel itu dimulai dari eh, penyesalan Alfred Nobel, kemudian dia menghibahkan hartanya untuk membuat orang meneliti untuk kemanusiaan. Jadi hadiah Nobel itu menggunakan nama dari Alfred Nobel yang disebabkan apa tadi? Penyesalan beliau karena penemuannya disalahgunakan untuk menghancurkan manusia. Ini sejarahnya ya. Nah, dari cerita-cerita tadi ya, ternyata teknologi itu berdampak baik positif maupun bawa dampak negatif ya. Jadi ada yang berguna, ada yang merusak.
Contohnya tadi dinamit. Ya, dinamit itu bahan bahan utamanya adalah nitroglycerin atau disebut sebagai peledak sensitif tinggi Nobel yang menyebabkan perang yang sangat merusak, dan juga ada obat siklosporin. Nah, nanti kalau kita jelaskan apa itu obat siklosporin yang menyebabkan kalau disuntikkan itu mengontrol penolakan organ tubuh manusia. Jadi kalau sudah disuntikkan obat ini, maka organ tubuh yang lain masuk ke tubuh kita itu tidak dianggap sebagai organ asing. Ya, ini akibatnya apa? Memicu perdagangan ilegal organ manusia yang booming di seluruh dunia. Ini adalah dampak dari teknologi. Revolusi industri itu memberi jalan pada namanya revolusi informasi. Ya. Jadi sepanjang revolusi berturut-turut ini, teknologi sebagai abstraksi dari pengetahuan diterapkan pada pembuatan barang atau jasa. Dan ini terbukti bahwa sains dan teknologi menjadi mesin utama sosial perubahan. Karena masyarakat barat adalah konsumen utama dari teknologi, ada interaksi antara desainer, pengembang, dan konsumen. Di sisi lain, negara kita atau negara berkembang merupakan importir teknologi. Dan ini harus kalian sadarin ya. Belum kita belum menjadi pembuat teknologi ya. Kebanyakan kita masih merupakan importir teknologi. Ya. Ini merupakan satu apa namanya kesempatan buat kalian untuk berinteraksi atau mau buat satu teknologi yang bisa digunakan ya. Ini contoh lagi teknologi yang sederhana yang nampak sederhana ya, jam tangan ya. Kalau kita misalnya lihat jam tangan sekarang, itu kebanyakan menggunakan apa? Baterai. Ada juga menggunakan namanya quartz, ya quartz elektronik. Zaman dulu teknologi jam tangan itu menggunakan mechanical ya. Kalau kita lihat di balik jam tangan itu kita lihat banyak kali roda-roda apa namanya giginya ya kecil-kecil, dan ini digerakkan secara otomatis. Di kalau jam tangan dulu zaman dulu tuh digerakkan dengan digoyang-goyangkan dia akan hidup jamnya ya. Dan ini merupakan teknologi yang canggih ya. Tetapi dengan adanya teknologi quartz baterai, akibatnya apa? Pengrajin jam tangan yang ada di mana? Di Switzerland atau di Swiss sana itu sudah kehilangan pekerjaan. Jadi para ahli jam-jam di sana sudah kehilangan pesanan, sehingga lambat laun keahlian membuat jam tangan mekanik ini lama-lama hilang. Ini juga dampak teknologi. Jadi belum tentu ada orang yang bisa membuat jam tangan lagi, ya, karena tidak ada lagi yang memesan jam tangan seperti itu. Apalagi sekarang udah jam tangan internet, gitu ya, udah canggih ya. Jadi ini adalah salah satu dampak dari teknologi yang menghapus teknologi yang lain. Nah, ini contohnya ada mekanisasi, ya, automation, ya. Apa ini gambar apa? Ya, ini adalah pabrik tebu ya, mesin pembuat gula mini ya. Nah, ini merupakan kebijakan dari negara India ya. India itu boleh mengizinkan impor teknologi gula mini. Kalau di Indonesia belum ada pembuatan gula yang kecil seperti ini. Ini kebijakan yang sangat tepat ya. Walaupun produksinya kecil, tapi dampaknya ini akan membuka industri industri apa UMKM untuk pembuatan gula dan melibatkan banyak orang. Jadi kalau pabrik besar itu melibatkan modal besar dan melibatkan sedikit orang. Dengan adanya pabrik gula mini ini, gulanya bisa dijual atau juga bisa dipakai. Jadi manfaat sosialnya lagi adalah untuk kesempatan kerja dan membentuk industri yang lebih sederhana di pedesaan. Jadi bahan bakunya juga tidak sebegitu banyak, jadi bisa eh, kebun tebu yang tidak begitu berhektar-hektar bisa memasok untuk pembuatan gula mini ini. Ini kebijakan yang pro rakyat ya. Jadi ini walaupun nampak ketinggalan, tapi ini adalah kebijakan yang bagus untuk mengurangi pengangguran ya. Oke, tidak melulu teknologi itu harus yang besar-besar atau yang berskala eh, besar ya. Nah, kita lihat lagi contoh yang sederhana mengenai televisi. Ya.
Televisi barangkali sekarang sudah berkurang peminatnya, tapi ini penelitian waktu masih banyak yang menggunakan televisi. Ya. Contoh televisi satelit, ya, terutama diberitakan di Amerika. Ya. Kalau kita lihat ini adalah umur, ya, makin banyak, makin tinggi umurnya, makin berumur, maka menghabiskan di depan TV itu makin lama. Contohnya orang di atas 65 itu sampai 7 jam lebih di depan TV. Ya. Kalau udah pensiun 56 Pak, sampai 6 jam. Yang 35 sampai 49 sampai 4 jam di depan TV. Anak-anak muda 2 jam lebih. Ini barangkali kalau kita gantikan dengan YouTube, ya, atau kita ganti dengan apa? eh, Nonton film Netflix, ya. Inilah waktu yang kalian habiskan, ya, di depan nonton YouTube, nonton film, ya, atau nonton TV, ya. Ini disamakan lah, ya, nonton televisi sekarang nonton di YouTube, nonton Netflix, nonton apalah di Instagram dan sebagainya. Jadi kalau umur kalian segini, kalian itu menghabiskan waktu di depan eh, apa namanya, alat handphone kalian itu, atau di TV, TV apa namanya, TV, smart TV itu sekitar 2 jam. 2 jam itu tersia-sia dengan menonton. Nah, kalau ditonton, yang ditonton ini bermanfaat, bagus juga. Tapi kalau yang ditonton lewat-lewat saja tidak menentu, nah ini sayang sekali. Ya, ini dampak dari menonton. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, ya, kalian punya handphone semua. Handphone ini merupakan masalah besar. Ya. Kenapa masalah besar? Ada penelitian menunjukkan, ya, ini ada penelitiannya, bahwa kalau kita menggunakan handphone itu, kerja bawa handphone, itu bisa kehilangan fokus dalam pekerjaan itu sekitar 55%. Ya, apalagi contohnya kita dalam berkendaraan atau berjalan, atau kalau kita lari pagi sambil pegang handphone, ya, ataupun pekerjaan apapun, ya, itu sampai kehilangan konsentrasi itu sampai 55%. Ya. Kemudian kehilangan jam kerja sekitar 2 jam sehari untuk 75 pekerja. Jadi kalau ada 100 pekerja, berarti 75 pekerja kehilangan 2 jam. Jadi kalau 2 jam 75 pekerja, berarti 150 jam untuk 100 pekerja. Kalau 1 juta pekerja, berapa jam hilang? Dan ini kehilangan produksi, ya. Kemudian kesalahan. Kesalahan itu terjadi sebanyak 28%. Misalnya dari apa namanya, satu proses produksi atau proses pemeriksaan dan sebagainya, itu meningkat sampai 25%. Kemudian waktu hilang untuk membaca message WhatsApp, Instagram, Telegram, dan lain-lain itu sekitar 100 pesan per hari, ya, yang kita baca itu minimal 100 pesan per hari, malah lebih barangkali. Satu pesan 1 menit berarti 100 menit itu membaca pesan, ya. Nah, ini adalah dampak negatif dari apa, handphone, besar sekali dampaknya. Nah, ini kalau sudah kalian ketahui dampaknya sebesar ini, maka kalian menjadi apa namanya, pionir-pionir untuk berhandphone yang lebih sehat, ya. Jadi saya harapkan kalian bisa menularkan bahwa handphone itu berbahaya kalau digunakan seperti ini. Nah, kalau kita lihat lagi dari produksi handphone, ya, produksi handphone itu melonjak pada tahun 2010, ya, sampai 1,5 kali lipat, ya. Kemudian produksi atau produktiviti manusia itu juga menurun. Handphone menaik, produksi menurun. Artinya apa? Ada relasi kuat antara banyaknya pemakaian handphone atau penggunaan handphone dengan turunnya produktiviti manusia. Ya, jadi ini ada statistiknya seperti itu. Dan ini terbukti bahwa handphone itu bukan mempercepat pekerjaan atau memperbanyak pekerjaan atau memperbanyak produksi, tapi menurunkan productivity. Ya, ini penelitian yang sudah dilakukan. Nah, ini contoh-contoh impact teknologi terhadap kehidupan sosial. Ya. Jadi kalau penduduk di desa zaman dulu kalau ketemu ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa sambil makan, sambil cerita gitu, ya. Nah, kalau sekarang apa? Tadi saya bilang apa? Pubing, ya. Sibuk dengan handphonenya masing-masing. Yang dibicarakan tidak ada
yang di apa namanya yang dibahas tidak ada, tapi sibuk dengan handphonenya masing-masing, sehingga anaknya ini apa tidak diperhatikan. Ya, nah ini adalah salah satu teknologi yang dikatakan merusak. Ya, nah, ini contohnya tadi di Amerika ada penelitian. Ya, orang dewasa usia antara 25 dan 44 itu yang memilih hidup jomblo itu meningkat 3 kali lipat. Ya, kenapa meningkat 3 kali lipat? Karena mereka sudah nyaman hidup sendiri. Ya, dengan hidup sendiri mereka bisa kemana-mana. Tidak ada yang mengatur, tidak ada tanggung jawab. Ya, jadi ini laporan ini ada terbukti bahwa tingkat jomblo itu dipengaruhi oleh internet. Ya, ini adalah penyakit sosial. Ya. Kemudian kita bicara mengenai teknologi dan etika. Ya, etika ini berkaitan dengan apa namanya? Dengan eh, tindakan manusia untuk melakukan sesuatu yang di luar apa namanya eh, kewajaran. Ya. Contohnya ada namanya obat glycosporin. Ya. Obat ini tujuannya bagus. Jadi kalau ada orang operasi gagal apa jantung atau ganti kalau apa namanya ganti mata atau ganti organ, ini kegagalan operasi ganti organ itu karena tubuh kita itu menolak. Dengan adanya obat ini, maka tubuh kita tidak menolak. Dan ini memicu apa? Lalu lintas ilegal organ manusia, seperti penculikan remaja, anak-anak ya, untuk dicuri organnya. Jadi contohnya ada anak-anak dicuri organnya, kemudian dibuang tubuhnya kemana-mana. Ya, gara-gara ada obat siklosporin. Ya, ini ada obatnya. Merupakan senyawa organik yang sifatnya imunosupresif, jadi menekan apa namanya tubuh kita untuk menolak organ tubuh lain. Sifatnya apa? Seperti ini. Banyaknya penculikan, pembunuhan untuk mengambil organ tubuh. Jadi ada apa namanya? Human trafficking. Tiba-tiba ada orang hilang, kemudian ditemukan sudah tidak ada lagi ginjalnya, sudah tidak ada lagi barangkali organ tubuh yang lain, jantungnya atau matanya, ya kan? Banyak yang hilang. Itu pun kalau tubuhnya ditemukan. Kalau enggak sudah dihancurkan, ya. Maka ini sangat mengerikan. Ini contoh data di Amerika dengan adanya penemuan obat tadi, siklosporin tadi, maka tingkat permintaan organ tubuh itu meningkat tajam. Ya, jadi meningkat sekali ya. Jadi yang hijau ini tingkat permintaan organ tubuh segar meningkat. Artinya begitu banyak orang yang mati ya diculik untuk diambil donornya, diambil organ tubuhnya. Jadi kalau sekarang misalnya ada kasus mata kita perlu ganti kornea, itu kita bisa pesan ya. Kita bisa pesan di Vietnam, di Kamboja, di mana-mana. Nanti datang organ tubuhnya itu ya. Di Jakarta sudah ada tuh pesan mata gitu kan. Kalau kita punya duit, kita bisa pesan organ tubuh, nanti ditunggu berapa lama, barangkali nggak nyampe setahun, bisa disediakan. Nah, kemungkinan organ tubuhnya itu dari tadi itu ilegal ataupun human trafficking tadi. Nah, ini dampak dari obat tadi apa? Siklosporin. Nah, ini juga setelah kita lihat ada apa namanya genetika ya, genetika ya, ada apa namanya tumbuh-tumbuhan. Ya. Contohnya ada jagung yang dibuat seperti pewarna atau tomat yang dibuat lebih besar atau apa namanya
tumbuhan yang lebih banyak buahnya atau hilang bijinya. Ini termasuk juga masalah etika. Seharusnya ini tidak boleh disebarluaskan atau tidak boleh juga digunakan untuk manusia karena sudah merubah genetik. Ya, ini sangat berbahaya. Tapi ada teknologi yang berdampak bagus, yaitu contohnya apa? Yang kita pakai sekarang, Zoom, internet. Jadi pendidikan atau education adalah salah satu yang diuntungkan ya dengan teknologi internet ini. Kita ada e-learning, ada YouTube, ada apa namanya e-modul dan sebagainya. Ya. Jadi pembelajaran jarak jauh itu bisa dilakukan dengan mudah. Ya, ini adalah keberkahan dari COVID ya. COVID-19 kemarin memicu bahwa belajar online itu menjadi biasa. Ini hal yang bagus ya. Ini yang perlu kita apa namanya kembangkan. Jadi dengan adanya online belajar ini, gurunya itu bisa ada di mana-mana ya, dan juga bisa lebih murah ya, dan juga bisa belajar tanpa perlu kita berpindah tempat ya. Cuma ada juga etikanya di sini ya. Kalau belajar secara online, tetap juga harus ada etika belajar ya. Artinya jangan sampai kita belajar asal hadir saja ya, asal cukup mencukupin kuota saja atau cukup hadir absensi saja. Dampaknya apa? Yang disampaikan tidak maksimal atau malah tidak dapat. Yang ada cuma apa? Cuma menghabiskan pulsa. Ya, ini juga ada etika belajar ya. Kalau belajar online, hidupkan kamera misalnya, kemudian perhatikan, berikan pertanyaan seperti di kelas lah ya. Jadi ini harus digunakan secara bijaksana ya, jangan sebagai alat untuk melarikan diri dari kehadiran dalam kelas ya. Sudah online langsung matikan, terus kita pergi pergi apa? Pergi, ada yang pergi mandi, ada yang pergi makan atau malah entah kemana-mana gitu ya. Nah ini tidak bagus ya. Ini juga terkait dengan apa? Etika belajar. Di kesimpulannya apa? Jadi sains dan teknologi itu terkait dengan moralitas dan spiritual dan tidak dipandang sebagai hal yang menakutkan ya. Karena apa? Tanpa sains dan teknologi tidak ada peradaban kita ya yang bisa berevolusi. Jadi teknologi ini harus kita ambil apa namanya satu kebijakan bahwa teknologi itu bermanfaat kalau digunakan dengan tepat. Ya, nilai-nilai etika dan spiritual juga tetap harus dijaga. Ya, teknologi juga bisa merespon kebutuhan khusus dan harapan masyarakat. Fenomena-fenomena ini ya sudah dipahami sehingga kalian sebagai seorang mahasiswa yang sudah paham dengan dampak teknologi ini bisa mengedukasi keluarganya, masyarakatnya atau kalangan terdekat bahwa dampak teknologi itu bisa negatif dan juga bisa positif. Ya, diharapkan kalian menjadi agen perubah untuk memperbaiki atau menggunakan teknologi secara bijaksana. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nanti kalau ada pertanyaan, kalian bisa sampaikan ke grup WhatsApp kita. Jadi grup WhatsApp kita tuh digunakan juga untuk bertanya ya. Jangan hanya untuk memantau adanya bahan kuliah atau kuliah saja. Oke, oke, sampai di mana tadi bahan kita? Terputus ya. Oke, ini adalah tugas-tugas kelompok ya yang bisa kalian lihat di sini ya. Jadi ada tugas kelompok bisa kalian lihat dan bisa kalian bahas di masing-masing kelompok dapat 4 tugas ya. Oke, oke, itu saja kuliah kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.